Halo semuanya, kalian tentu kenal dong dengan makanan yang satu ini. Makanan berbahan dasar kacang kedelai ini memang sangat populer di Indonesia. Maka dari itu, kami dari kelompok 12 akan membahas bagaimana cara produksi tempe. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya sobat-sobat semua. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan dari apa yang kita tahu. Tempe adalah kacang kedelai yang difermentasi. Penambahan ragi pada kacang kedelai dapat mempercepat proses fermentasi. Jadi, ragi dan kacang kedelai memang tidak dapat dipisahkan ya. Sama seperti aku dan kamu gitu loh. Hihihi. Tempe yang enak dan lezat ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti tempe goreng biasa, tempe goreng tepung, tempe orek, tempe bacem, dan lain-lain. By the way, anyway, busway, kalian tahu nggak sih apa itu tempe bacem? Itu loh, makanan berbahan dasar tempe yang berasal dari Pulau Jawa dan dimasak oleh perempuan. Kalau dimasaknya oleh laki-laki, pasti berubah nama tuh, jadi tempe mascem. Hihihi. Baiklah, sekarang kita udah ada di tempat produksi tempe yang mana langsung bertemu dengan ownernya, dengan Bapak siapa? Rahmat. Bapak Rahmat. Bapak Rahmat ini yang memiliki produksi tempe di area Kranji. Dan di sini juga banyak tempat yang memproduksi tempe. Bukan hanya di tempat ini, ya, tapi ada beberapa ya. Nah, bukan di sini doang. Dan kita mau lanjut ke cara produksi tempe, dimulai dari biji-bijian. Nah, untuk produksi tempe bahan bakunya kacang kedelai. Nah, ini bisa dilihat bentuk awal kacang kedelai yang dalam proses awal akan direbus. Jadi bentuk awalnya itu benar-benar bentuk kacang ya. Dari bentuk kacang ini nanti kita ubah jadi tempe yang udah jadi benar-benar fermentasi yang produksinya lumayan lama. Berapa hari, Pak? Dari proses awal perebusan sampai jadi tempe itu 4 hari. 4 hari. Oke. 4 hari. Yaudah, baiklah, nanti kita lanjut aja ya ke tahap perebusan. Setelah memilih kacang kedelai, selanjutnya yaitu proses perebusan. Di sini kacang kedelai akan direbus selama 2 jam lamanya. Karena masih menggunakan alat-alat tradisional, jadi seperti ini proses perebusannya. Suhu ruangan pada proses perebusan ini sangat panas sekali. Lihat tuh si abangnya, kasihan ya mukanya sampai gosong gitu. Setelah proses perebusan selesai, kacang kedelai lalu ditiriskan dan dibersihkan serta direndam air selama 1 hari. Wah, lama banget ya. Ini bertujuan agar zat asam yang terkandung dalam kacang kedelai itu keluar. Kata si abangnya nih, supaya lebih mempercepat proses penjamurannya. Yuk lanjut ke proses selanjutnya. Setelah proses perebusan selanjutnya, yaitu proses penggilingan. Kacang digiling bertujuan agar kacang terbelah 2. Kacang sih boleh ya dibagi 2, asal jangan hati ya. Bisa ngambek tuh si doi kalau hatinya sampai dibagi 2. Udah kita giling ya dari mesin ini. Dan setelah terbelah menjadi 2 itu kan masih ada kulitnya. Dan di sini kita bisa lihat ini tahap pengelepasan kulit dari kacang tersebut. Setelah proses pemisahan kacang dari kulitnya, dilanjutkan ke proses peragian. Kacang dicuci hingga bersih lalu dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Ayo abang yang semangat ya mindahin kacangnya.
Setelah semua kacang dipindahkan, lalu mulailah proses peragian. Baiklah, sekarang kita bisa lihat proses pembungkusan yang tadi kita udah melakukan peragian terhadap kacang kedelai tadi ya. Kita bisa lihat di sini ukurannya ada berapa aja Pak ya? Ini kurang lebih 500 gram. 500 gram. Nah, ini untuk yang tempe 5 ribuan. Oh 5 ribuan ya? 500 gram. Ada berapa ukuran di sini? Kalau untuk ukuran ya macam-macam, tergantung penjualan. Ada tempe yang bulat, ada yang ini juga ada yang gede tuh, kurang lebih 800 gram. Terus ini yang 500 gram, itu yang gede sekitar 800 gram. Nah di sini kita bisa lihat perbedaan antara 500 gram dengan 800 gram. Mereka membuat kacang kedelai ini sesuai pesanan dari masyarakat setempat. Si abang lagi ngapain tuh jagain lilin? Well, ini cuma tahap pengepresan ya guys. Setelah kacang kedelai dikemas rapi, lalu dicetak. Seperti ini proses pencetakannya. Dan setelah dicetak, tinggal ditunggu deh kira-kira sampai 3 hari. Sampai si jamur menyelimuti kacang kedelai, maka jadilah tempe yang biasa kita konsumsi. Kita udah ngeliat proses produksinya dan itu mungkin memakan waktu yang sangat lama ya, dan beberapa hari tempe itu didiamkan, dan setelah didiamkan maka tempe itu jadi ada putih-putihnya. Putih-putih melati Alibaba. Ada putih-putihnya jamur-jamur yang menempel di kedelai tersebut. Ya, baiklah, nanti setelah itu bisa langsung tanya-tanya ke Pak Rahmat bagaimana proses pemasaran, dan lanjut aja kita ke Bang Sarip yang lanjutkan. Kira-kira bagaimana sih cara strategi untuk mengatasi persaingan-persaingan yang ada? Nah, jadi kalau untuk persaingan itu kan sebenarnya biasa ya. Iya. Kalau kita itu cukup dengan mengandalkan kualitas. Berarti Jadi, kualitas yang di nomor kita satu kan. kita jaga kualitas supaya nggak kalah dari pengrajin-pengrajin lain. Otomatis kan pelanggan, kalau yang pelanggan sekarang itu dia lebih mengutamakan rasa. Kualitas tempenya itu kita jagalah supaya pelanggan nggak kecewa. Kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas yang tempe yang Bapak buat itu? Ciri khas tersendiri yang membeda nih, paling yang membedakan. Pertama, tempenya itu kalau disimpan bisa awet sampai 3 hari 4 hari, kalau ditaruh kulkas bisa sampai seminggu. Jadi orang juga kalau beli gede gitu kan nggak langsung habis ya. Iya. Bisa disimpan dulu. Itu salah satu kualitasnya. Jadi kan ada tempe yang baru beli besoknya udah langsung benyek. Iya. Kan. Nah, kita jaga tuh jangan sampai tempenya itu begitu. Udah gitu, untuk tempe kalau bisa jangan cari tempe yang kuning. Kenapa tuh? Nah, karena emang ini mungkin bagian dari persaingan usaha juga. Jadi ada sebagian pengrajin itu waktu proses peragian itu dia ditambahin pewarna pakaian yang warna agak oranye. Oh iya iya. Supaya ini kan kalau kita lihat kacang alami itu warnanya agak burem gitu ya. Iya. Enggak terlalu kuning. Nah, dia Padahal kasih itu- warna kuning supaya menarik perhatian gitu. Jadi Padahal itu berbahaya. ya. Tempe enak banget, uket blaket taket. Apa mending berarti goreng esi anget-anget. Tempe
beda kono karo kene. Tempe putih berarti